Shalom, Renungan Harian Sabtu 15 Oktober 2022 dengan judul Suara. Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dengan bahan bacaan Matius pasal 16 sampai pasal yang ke-18. Manusia adalah makhluk yang secara individu memiliki kehendak dan pikiran yang berbeda. Di saat yang bersamaan, manusia adalah makhluk yang bersosial sehingga dibutuhkan suara sebagai sarana komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima. Konten dari suara sangat menentukan nasib yang bersangkutan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bermakna betapa pentingnya suara. Ia dapat membangun, namun dapat juga meruntuhkan. Alkitab memberi contoh terjadi proses mengolah suara di dalam hati Petrus, baik dari Roh Kudus dan dari iblis, yang kemudian diungkapkan dengan suara. Proses yang terjadi di dalam hati dan keputusan untuk menyuarakan dengan mulut sangatlah penting. Ada beberapa hal penting mengenai suara. Yang pertama, suara yang kita dengar dapat membentuk kita. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Berbahagialah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebagaimana mendengar firman dapat mendidik kita menjadi seperti Kristus, demikian juga mendengar cemooh dapat membuat seseorang menjadi pencemooh. Yang kedua, suara iman versus keraguan. Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius pasal 16 ayat yang ke-8. Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya." Kita tidak tahu secara persis proses dalam hati sang ibu. Tapi yang pasti ibu ini memutuskan untuk menyuarakan imannya dan itulah yang terjadi baginya. Yang ketiga, suara orang banyak versus pribadi. Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Ayat yang ke-15, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Orang banyak hanya mengenal sisi-sisi terluar tanpa melihat hal-hal yang detail sehingga mereka tidak mengenal Yesus secara benar. Hanya orang yang selalu terhubung dengan suara Tuhan yang benar-benar mengenal Tuhan. Yang keempat, suara Roh Kudus dan iblis. Matius pasal 16 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Matius pasal 16 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi Petrus mengajukan protes. Katanya, kiranya Allah akan mencegah hal yang demikian itu menimpa guru. Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, "Pergi engkau, hai iblis. Engkau adalah perangkap yang berbahaya bagiku. Engkau hanya berpikir dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang Allah." Tuhan Yesus menyiratkan terjadi proses dalam hati Petrus yang kemudian disuarakannya. Suarakanlah hal-hal yang lahir dari suara Roh Kudus dan bukan dari kedagingan yang sebenarnya dibonceng oleh iblis. Bahan refleksi untuk kita.
Apakah kita sering larut kepada negative thinking sehingga akhirnya menyuarakan yang negatif? Maukah Anda berkomitmen untuk lebih sering mendengarkan suara Tuhan lewat membaca Alkitab? Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, biarlah hanya yang suci, mulia, dan benar yang kupikirkan dan kusuarakan. Amin. Power Statement. Berdoalah sampai Anda mendengar suara Tuhan, bukan sampai Tuhan mendengar suara Anda.